Jadi memang di Eliasa ini gudangnya gurita ya. Iya, Yang gudang kecil, gurita. yang besar. Nah yang kecil gini biasanya besar. buat kumpul. Dan ini enak. Jadi kalau misalnya mampir ke Eliasa, cobain kohu-kohu. Tanaman epifit ini yaitu si semut. Nah semut senang kenapa? Karena dia punya rongga dalam-dalam ini persis menyerupai sarang semut. Jadi ini bukan sarang semut beneran, melainkan ini buah sebenarnya. Ini kalau misalnya dilihat tuh dia seperti ayam suwir bentuknya. Tapi kalau rasa begitu masuk ke mulut rasanya seperti jantung pisang. Nah, begini kejadiannya memang di Eliasa kalau setiap pagi atau setiap sore ada yang disebutnya meti. Nah, meti ini adalah surut jauh. Jaraknya dari bibir pantai sampai ke sana itu bisa ada kali 1 kilometeran. Nah, biasanya dimanfaatkan sama masyarakat di Eliasa itu untuk cari gurita. Nah, ini pakai alatnya ini. Ini seperti senjata buat spear gun, busur ya, bark. Nah, ini ada bambu. Nah, biasanya yang cari itu ibu-ibu sama anak-anak kecil. Nah, itu udah pada ngerubung tuh di situ. Tinggal cari. Nah, patokannya adalah lubang-lubang kecil. Biasanya ada pasir-pasir putih di pinggirnya. Nah, itu nanti ditusuk-tusuk begini. Ayolah, sok ikutan cari yuk. Mari. Eliasa, surga perairan di ujung Pulau Selaru, memiliki harta perairan yang luar biasa indahnya. Tak hanya itu, laut yang sehat menjadi sumber pangan utama bagi para warga. Panas terik matahari tak mampu menyurutkan semangat saya, mama dan adik-adik di sini untuk turun ke air mencari selincah berkaki 8. Iya, gurita. Kontur pasir putih yang jauh mengarah ke muka laut menjadi berkah tersendiri. Disinilah biasanya gurita berukuran kecil biasa ditemukan. Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda yang memiliki habitat utama di kawasan samudera. Ambil untuk umpan. Iya. Tapi ini geli, dia bisa jalan. Tuh. Terdapat bulatan-bulatan penghisap yang digunakan untuk menangkap mangsa di dasar laut di dalam 8 tangan yang dimilikinya. Tubuh yang sangat fleksibel memungkinkan gurita untuk menyelipkan diri kepada celah batuan yang sangat sempit di dasar laut. Dia melawan ya. Walaupun kecil-kecil gitu tapi tetap ada gitu. Apa ya? Dia tetap ada tenaga untuk melawan. Ini dia masih hisap-hisap juga. Jadi memang kalau misalnya nyarinya ini kalau saya cari susah Mama, saya tidak tahu dia punya lubang yang bagaimana. Ada dekat lamun-lamun toh? Iya. Tapi Dan Mama biasanya keluar lagi. Dia berjalan. Iya, dia berjalan. Mama biasa cari jadi tahu lubang yang mana ada isi. Iya. Dari tadi saya tuncep-tuncep nggak ada isinya semua, zong. Nah yang ini Ada yang ada dan ada yang yang kosong, betul. Boleh. Masa hidup gurita terbilang singkat. Bahkan beberapa spesies di kelasnya hanya mampu bertahan hingga 6 bulan lamanya. Reproduksi merupakan salah satu sebab kematian gurita. Sang jantan hanya bisa hidup beberapa bulan setelah kawin, dan gurita betina mati tidak lama setelah bertelur. Ada saat-saat tertentu nanti di saat meti besar itu sampai ke tengah sana. Biasa Mama cari gurita dia punya jari sebesar-besar ini. Itu nanti dia melilit begitu.
Gali. Ini masih kecil. Ini masih kecil. Jadi memang di Eliasa ini gudangnya gurita ya. Iya, Yang gudang kecil, gurita. yang besar. Nah, yang kecil gini Kecil, biasanya besar. buat Mau kuku. makan manta atau mau kasih kering jadi asing tuh. Nah, Ikan tuh bisa asin. makan mentah, bisa dibikin ikan asin. Nah, satu lagi ini kohu-kohu ya. Kohu-kohu ini bumbu yang khasnya itu adalah lemon sama kelapa. Kelapa Kita ya. nanti cari dulu lemon sama kelapanya. Tapi dimakan mentah juga enak. Seperti ikan, ini biasanya buat umpan ikan sebenarnya. Tapi di sini karena terlalu banyak, jadi masyarakatnya juga makan juga. Gampang mau cari ya ternyata ya. Ini dia yang saya tunggu. Mengolah bahan alami menjadi kudapan nikmat khas warga setempat. Gurita yang sudah direbus bersih hingga setengah matang ditiriskan. Tak lupa siapkan kelapa sebagai pelengkap istimewa kohu-kohu khas Eliasa. Sumber protein gurita yang besar sangat baik bagi tubuh. Tak perlu takut kolesterol. Jeruk lemong biasa warga menyebutnya menjadi penawar alami di sini. Nah, jadi tadi itu direbus, dia punya mulut kasih buang ya. Lalu diiris-iris. Nah, jadi nanti ini setelah dipotong-potong, pokoknya udah tinggal dicampur sama bumbu. Nah, dicampur lagi dengan kelapa yang tadi saya parut. Dah, sesimpel itu aja. Kalau mengenai rasa yang pasti ini sepertinya akan dominan pedesnya karena cabenya banyak. Ini cabai kecil-kecil apa di sini bilang? Cili padi. Iya. Cili padi ya? Tadi. Ini dia. Ini padi asli Marisan. Segini nih cabenya, tapi jangan dianggap remeh. Ini kecil-kecil bener-bener cabai rawit. Ini pedis tuh? Iya, Pedis sekali. Coba sama-sama, jadi kalau ini pedas, semua sama-sama kepedasan. Ini kayaknya terlalu pedas nih. Coba dulu. Jadi kalau misalnya untuk yang ada mah, hati-hati makannya karena ini cenderung rasa asamnya kencang. Nah, untuk guritanya sendiri sudah lunak teksturnya karena sudah direbus. Dan ini enak. Jadi kalau misalnya mampir ke Eliasa, cobain kohu-kohu. Lagi makan. Saya lagi ada di Tutuling Jaya, daerah Subaim, Halmahera Timur. Nah, kalau misalnya lihat nih yang mulai manjat tanpa pengaman, ini namanya Mas Rian. Nah, kita lagi cari sarang semut. Hanya orang-orang bernyali besar yang mau memanjat pohon untuk mengambil sarang semut. Tak cuma harus menghadapi koloni semut, ketinggian pohon yang menjulang juga menjadi tantangan tersendiri. Ini semut ya? Ini jatuh lagi. Dia endemik di Asia Tenggara. Cuman kalau di Indonesia itu penyebarannya di Papua ada, di Jawa ada, di Filipina ada. Kalau misalnya di luar dari Indonesia, nah justru Halmahera Timur ini yang belum tahu. Saya belum tahu kalau di sini ada sarang semut, ternyata ada. Jadi dia nih nama ilmiahnya adalah Myrmecodia. Ya, kebayang nggak Myrmecodia itu adalah bahasa Yunani dari dikerubungi semut. Aduh, jangan nyampe lompat ke saya mas. Nah ini nih sebenarnya dia adalah tumbuhan epifit. Jadi umbinya di situ, batangnya di situ, buahnya di situ, dan dia tidak mencari makan sama pohon soki ini. Jadi yang menunjang hidupnya tanaman epifit ini yaitu si semut. Nah semut senang kenapa? Karena dia punya rongga dalam-dalam ini persis menyerupai sarang semut. Jadi ini bukan sarang semut beneran, melainkan ini buah sebenarnya. Ini yang masih muda berarti? Iya, ini masih muda. Sebenarnya kelihatan dari rongga-rongga ini ya. Kalau misalnya dia semakin merah kehitaman gitu, gini mungkin ini udah tua ya. Udah tua ini. Terus sama inian daging putihnya juga lebih kuning ya.
Ini kalau misalnya lihat nih, Ini masih putih. kayak teksturnya kayak bengkoang. Bengkoang. Karena selama ini memang kita lazim lihat sarang semut itu yang sudah kering, yang dikeringkan, yang direbus untuk obat. Nah, di sini dibikin pepes. Ya boleh, satu, dua, tiga. Tak hanya memiliki alam yang eksotis, keunikan tanah Maluku Utara pun bisa dicicipi. Di Desa Subaim, kali ini saya akan merasakan keunikan kuliner tanah Halmahera. Iya, mari mencicipi botok sarang semut. Bumbu dasar utama tentu saja bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Ya, itu kayak sama ibu-ibu. Tapi sebelumnya, pastikan sarang semut yang akan diolah sudah bersih dan tidak ada semut yang masih menempel. Tips pengolah sarang semut ala Desa Subaim, pastikan juga merebusnya tidak terlalu lama agar tekstur renyahnya tetap terjaga. Sampai banyak semuanya. Ini masih ada semutnya. Nah, ini harus direbus. Nah, itu suhunya itu harus betul-betul dia direbus selama 15 menit aja di air mendidih. Kenapa? Kalau misalnya terlalu lama, justru khasiatnya nanti akan hilang. Ya. Ini yang udah direbus, elastis, sama sekali nggak ada baunya. Benar kata reporter saya. Tadinya saya agak-agak takut nih waktu pas makan ini dalam kondisi segar. Ternyata rasa dan teksturnya itu mirip sekali lobak atau bangkuang. Tidak ada rasa yang dominan. Setelah semua bumbu dihaluskan, tak lupa tambahkan gula merah. Terakhir, masukkan semua bahan ke dalam wadah bersama gula dan suiran daging ayam kampung. Biar kuat. Bebas. Ya. Harumnya saja sudah menggugah selera. Boleh. Pedes tapi enak. Bener, ini enak banget. Nah, obat itu kan sendiri memang identik dengan pahit, nggak enak. Nah, tapi kalau ini manfaatnya tetap ada dan yang pasti juga rasanya enak. Jadi kalau misalnya dibilang makanan penuh khasiat ya ini. Kalau di sini lazimnya untuk mengobati diare dan kalau misalnya untuk ibu-ibu yang menyusui ini bisa untuk memperbanyak ASI karena kandungannya sendiri yang tinggi flavonoid. Nah, flavonoid berarti untuk mencegah kanker. Wis, mari makan yang banyak. Nyam. Nyam. Lah, ini aku ambil 2 kan aku sisain kamu. Tak hanya sarang semut saja yang bisa dinikmati. Di Kedu Temanggung, semut rangrang dan krotonya juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Perburuan rangrang dimulai dengan membalurkan tubuh dengan tepung sagu. Berarti harus pakai juga. Bener. Benar. Kalau kena Saya fobia sama semut rangrang sebenarnya, tapi kita lihatlah. Kata Bapak kalau misalnya pakai tepung seperti ini nggak nempel, nggak digigit. Silakan Pak, saya tunggu di bawah. Perburuan rangrang biasanya dilakukan saat musim kemarau, ketika sarangnya berukuran besar dengan jumlah kroto yang melimpah. Namun, akibat tingginya permintaan, saat ini perburuan dilakukan sepanjang musim. Kroto atau anak rangrang akan dijual ke penggemar burung, sementara indukan rangrang dijual ke tempat budidaya. Nah, jadi memang seperti ini caranya. Jadi begitu sudah ambil lodongnya, dibongkar, nah langsung dipisahkan. Yang diambil dibawa pulang tuh krotonya aja. Nah, pokoknya jadi sekarang kroto ini sendiri memang banyak yang cari. Nah, seperti ini pencarian di alamnya langsung, tapi ada juga budidayanya. Kroto baik untuk dikonsumsi karena kandungan proteinnya lebih dari 53%.
Nah, ini yang saya bilang kita mau bikin olahan khas dari sini, tapi ada krotonya. Jadi bukan terbuat dari kroto, ada krotonya. Nah, ini kita mau bikin botok. Botoknya sendiri dari ikan asin. Nah, ikan asin, pete. Tapi nanti kalau misalnya sudah hampir masak, nah dia ditambah ini kroto. Jadi kroto ini sendiri bukan daily food, bukan makanan sehari-hari, tapi lebih kayak kalau kita merasa kurang enak badan, butuh suplemen, pakai kroto seperti itu. Karena memang terbukti kroto ini untuk recovery bagus banget untuk pemulihan tenaga. Sekarang kita bikin botok kuah pedasnya dulu, baru nanti tinggal ditambahin topping kroto. Overall setelah dimakan dengan nasi, setelah tercampur semuanya, krotonya tidak terasa. Tapi pasti manfaatnya nanti akan kita rasa, tapi nanti habis makan. Nah, yang pasti kalau misalnya ditanya, apa sih rasanya botok kuah pedas ini? Pedas, pol. Suatu saat berkesempatan mampir ke sini harus nyobain botok kuah ikan asin dengan pete. Yang pasti pedasnya bikin garuk-garuk kepala. Aduh.